Bab 1831 Biarawati Jiuling Tianshan Huijue. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, Bai Yingying, di atas Jueling Tianshan yang kemasan, tiba-tiba mendengar dengusan dingin dengan kemarahan yang tak berujung. Awalnya matahari bersinar terang, dan langit yang cerah berubah menjadi hitam dalam sekejap. Sang Buddha marah. Kemarahan Sang Buddha sebanding dengan kemarahan dunia dan kemarahan dunia. Nyonya Buddha, tenangkan amarahmu. Petik 2. Pengikut Hui Miaoan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, wajah mereka berdoa dengan tulus. Segera setelah itu, saya melihat seorang biarawati botak mengenakan kain kasa putih, jubah putih dan memegang pengocok putih, terbang keluar dari halaman di Joling Tianshan, dan ke langit yang tak berujung. Orang ini adalah guru dari guru Benhuani, Buddha Huijue Zeng. Dharma Buddha langit teratai emas, buka. Berdiri di langit, Buddha Huijue Zeng langsung membuka dharmanya, dan langsung berubah menjadi patung Buddha raksasa yang dikelilingi oleh teratai putih dan teratai emas yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya tersenyum, dan wajahnya penuh dengan belas kasih. Banyak orang percaya dalam jarak puluhan juta tahun cahaya melihat patung Buddha yang menakutkan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk ke tanah dengan lebih rendah hati. Buddhaku, Benhuan berjuang melawan jatuhnya roh-roh jahat di luar tanah Buddha, dan membutuhkan bantuanmu untuk bangkit kembali. Buddha Huijue Zeng berbicara dengan ringan, suaranya menyebar ke seluruh situs Hui Miaoan disertai dengan cacar yang jatuh tak terhitung jumlahnya dan teratai emas yang naik. Segera, dia melemparkan relik yang rusak dari tangannya dan menggantungnya di langit. Segera setelah itu, gelombang besar namun aneh tiba-tiba menyebar, dan dalam sekejap itu menyelimuti seluruh wilayah Hui Miaoan. Dalam fluktuasi aneh ini, Buddha Hui Miaoan, yang berlutut di tanah, tidak dapat menghitung dengan jelas, menunjukkan obsesinya dan terus melantunkan kitab suci di mulutnya. Segera setelah itu, jiwa mereka mulai terbakar, dan kemudian berubah menjadi aspirasi lain yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke langit seperti air yang mengalir balik. Jelas bahwa jiwa itu terbakar. Namun, mereka tidak dapat merasakan sakit sama sekali. Mereka yang menjadi penganut Buddha Hui Miaoan telah jatuh ke titik di mana mereka kehilangan rasa sakit mereka. Dan semakin jiwa dikonsumsi, semakin terang mata mereka. Ketika cahaya di mata itu mencapai titik ekstremnya, saat itulah jiwa benar-benar musnah. Dengan cepat, ada banyak jiwa Buddha Hui Miaoan yang sepenuhnya berubah menjadi aspirasi. Tubuhnya juga berubah menjadi mayat emas, dan dipandang dengan kagum oleh penganut Buddha lainnya. Pemandangan seperti itu, orang normal pasti akan ketakutan. Pada saat ini, umat Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan hidup mereka, memadatkan aspirasi Buddha khusus yang tak terhitung jumlahnya, dan menuangkannya ke dalam relik yang rusak. Dengan cepat, retakan pada relik itu diperbaiki dan menjadi tak bernoda. Jejak jiwa yang tersisa dan setetes darah di relik itu terus menyatu dan tumbuh, dan segera mengambil bentuk embrio. Namun, rasa dingin di mata Huijue Zeng semakin kuat, karena roh sejati hati Buddha Benhuan sama sekali belum kembali ke relik itu, dan tidak dapat bereinkarnasi. Embrio daging dan darah yang dipadatkan saat ini tidak berguna bagi telur sama sekali. Mengapa ini? Dengan metode yang aku gunakan untuk Benhuan sebelumnya, ditambah dengan perlindungan dari pecahan debu Juexin, Benhuan tidak akan sepenuhnya jatuh. Bahkan jika benar-benar jatuh, roh sejati hati Buddha seharusnya lolos, tetapi sekarang. Huijue mengerutkan kening, mungkinkah orang yang melakukannya terlalu rendah dan kuat? Tahap asli muncul dalam kelompok orang misterius itu. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kewaspadaan dan kecemburuan di matanya, dan segera menggunakan kekuatan magisnya untuk menyebarkan berita itu. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Klon Sulang dan pemburu harta karun terbang melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya, melewati sejumlah besar wilayah bintang, dan melihat banyak peradaban kultivasi yang unik. Tentu saja, peradaban kultivasi itu masih didasarkan pada seni bela diri. Sulang sangat tertarik dengan peradaban kultivasi dan wilayah bintang yang mempesona ini, tetapi tidak punya waktu untuk bepergian. Karena semakin lama, semakin besar kemungkinan kelompok domain Xinghai meninggalkan tempat saat ini. Dan tepat ketika Sulang sedikit mengernyit karena dia tidak dapat menemukan Xinghai Dayu Yuking untuk waktu yang lama. Bidang bintang raksasa yang aneh muncul di bidang penglihatan pesawat layang pemburu harta karun tertentu.
Itu seperti raksasa berbintang abu-abu yang tak berujung, terus-menerus memutar tubuhnya dan bergerak maju perlahan. Sulang menyadarinya untuk pertama kalinya, segera mengirimkan klon, dan menggunakan klon untuk menggantikannya untuk mencapai pinggiran wilayah bintang yang berputar, kekuatan ruang dan waktu. Begitu dia berdiri teguh, Sulang menyadari fluktuasi temporal dan spasial yang sangat kuat. Seperti fluktuasi waktu, dia telah mengamati berkali-kali dalam turbulensi waktu di tanah pengasingan. Dan fluktuasi waktu dan ruang juga telah diamati beberapa kali, seperti gerbang pengasingan dan pembukaan peti mati 9 naga. Jadi dia mengenali turbulensi waktu dan ruang di pinggiran bidang bintang yang terdistorsi ini untuk pertama kalinya. Bidang bintang super raksasa yang menyelimuti aliran waktu dan ruang yang bergejolak pastilah kelompok bidang besar laut bintang. Mata Sulang menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Akhirnya aku menemukanmu, Singhai Dayu, hahaha, aku kembali. Dia tidak sabar untuk kembali ke bidang bintang saat ini untuk melihat perubahan di bidang bintang, terutama perubahan di bintang Changlan. Di istana Kaisar Jiwa yang mengejar, Chu Xiaobei dan yang lainnya juga menemukan kegembiraan Sulang, dan segera mengerti bahwa Sulang telah menemukan kelompok area besar Singhai. Akibatnya, semua orang langsung bersorak lagi dan lagi, sangat bersemangat. Berangkat, kembali ke medan bintang, mata Sulang bersinar dengan cahaya tajam, dan sosoknya melesat melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di pinggiran aliran waktu dan ruang yang bergejolak. Pada saat ini, turbulensi waktu dan ruang jelas sudah melemah berkali-kali lipat, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Kepala biara Tongtian yang terhubung dengan Tianxi dan primer kuasi primer lainnya, juga dapat bekerja sama untuk menghancurkannya, dan menyusup ke wilayah besar Singhai. Sulang menebak, ketika turbulensi temporal pertama kali muncul, itu pasti sangat menakutkan. Hanya dengan cara ini Singhai Dayu dapat bertahan selama 3 miliar tahun. Selain itu, selama periode waktu ini, kekuatan seperti kuil Tongtian yang telah diubah dalam kelompok wilayah besar Singhai ditemukan, dan mereka tidak berdaya. Setelah kekuatan turbulensi temporal melemah, garis waktu kelompok domain Singhai secara bertahap kembali normal. Turbulensi ruang dan waktu sebagai penutup pelindung juga sangat berkurang, dan dilanggar oleh kuil Tongtian. Pada saat ini, turbulensi ruang dan waktu hanya dapat melilit area Singhai yang luas, dan dari waktu ke waktu akan ada lompatan ruang jarak sangat jauh. Selain itu, transisi spasial ini seharusnya tidak teratur pada awalnya, tetapi kemudian menjadi satu arah. Ada semakin banyak bidang bintang yang telah saya lewati. Sulang berspekulasi bahwa lokasi kelompok domain Singhai saat ini mungkin lebih dekat ke pusat alam semesta yang tak terbatas. Aku tidak menginginkan sebanyak itu. Selama kamu memasuki medan bintang dan melihat bintang Yan dan yang lainnya, banyak masalah dapat diselesaikan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kuat yang hidup dari awal hingga akhir. Sulang menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya bergerak. Langit dan perisai 8 sisi tiba-tiba menyala, memadatkan sejumlah besar kekuatan puntir untuk membentuk perisai. Segera setelah itu, Sulang langsung menyerbu ke dalam turbulensi waktu dan ruang. Gemuruh, sejumlah besar turbulensi waktu dan ruang dengan gila-gilaan menghantam perisai yang dibentuk oleh perisai 8 sisi langit, menghabiskan kekuatan puntir yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, turbulensi spasial dalam turbulensi ruang waktu mudah ditangani, tetapi turbulensi waktu sangat sulit. Sulang sama sekali tidak memahami aturan waktu saat ini. Hampir tidak ada kemampuan bertahan dalam menghadapi turbulensi waktu. Tetapi, perisai 8 sisi Tianjia menunjukkan karakteristiknya yang mengerikan saat ini 100% untuk menangkap serangan. Turbulensi waktu yang bekerja pada Sulang jelas dapat menembus pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh pada Sulang. Namun, ia tertarik oleh perisai 8 sisi milik Tianjia, dan semuanya jatuh ke tubuh perisai itu. Tiba-tiba, Ah Jiang disiksa sampai mati di bawah turbulensi waktu. Ia juga makhluk berdarah daging saat ini, dan ia memiliki rentang hidup, jadi ia akan terus-menerus dipotong kembali dalam turbulensi waktu. Untungnya, sebagai makhluk berdarah daging yang disublimasikan sebagai senjata, rentang hidup Ah Jiang jauh lebih lama daripada kuasa Taichu umum. Dan kekuatan turbulensi waktu tidak terlalu kuat, sehingga pengurangan rentang hidup hanya dapat dikatakan sebagai setetes air dalam ember. Namun, saat Sulang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang bergejolak dengan cepat, gemuruh, serangan yang mengerikan tiba-tiba datang.
Serangan ini secara tak terduga memanfaatkan turbulensi ruang waktu di sekitarnya dan mengumpulkan mereka bersama-sama, mengerahkan kekuatan tempur yang jauh melampaui kuasa Tai biasa. Perisai 8 sisi milik Tianjia memblokir serangan ini, dan perisai yang dibentuk oleh kekuatan puntirnya secara tak terduga menunjukkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kemudian, serangan kedua menyusul. Apa? Napas ini agak familiar. Sulang mengangkat alisnya, mencubit dengan satu tangan, dan pedang Yutian muncul di tangannya, menebas ke arah depan. Tiba-tiba, kekuatan memutar pedang Yutian yang penuh dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya mengimbangi serangan lawan. Pada saat yang sama, sosok yang melancarkan serangan juga muncul dalam penglihatan Sulang. Siapa berani masuk tanpa izin ke grup domain Xinghai? Hari ini aku harus. Senior Sulang. Sosok dalam pergolakan waktu dan ruang itu bergegas ke sekitar Sulang dengan ganas. Hahaha, Gulinge, aku tidak menyangka itu anakmu. Ya, aku telah menjadi kuasi prime sekarang, lumayan. Sulang menatap pemuda yang matanya hampir jatuh karena ngeri, dan tiba-tiba tertawa. Orang di sini adalah Gulinge, yaitu prajurit berbakat yang diselamatkan Sulang dari bintang naga jangkrik Yuan Jiawan di awal, murid kaisar tertinggi Qi Yunkai. Kau benar-benar senior Sulang. Ketika Gulinge melihat Sulang menyebut namanya, dia langsung terkejut. Ya, Sulang tersenyum, di mana tuanmu Qi Yunkai? Tuan dia, wajah Gulinge menjadi gelap, dan dia berbisik. Terluka parah dan sekarat, tapi itu sudah setengah jalan. Keterkejutannya perlahan-lahan ditekan oleh keraguan di dalam hatinya, dan jejak kewaspadaan dan ketakutan muncul di matanya. Senior Sulang, apakah itu benar-benar kamu? Kamu jelas pergi ke tempat pengasingan. Aliran waktu di sana 10.000 kali lebih banyak daripada di daerah Xinghai. Masuk akal bahwa 30 triliun tahun telah berlalu sejak tanah pengasingan, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Gulinge menyipitkan matanya, mungkinkah kamu berpura-pura, kamu sama sekali bukan senior Sulang. Kamu memiliki kewaspadaan ini, aku sangat senang. Aku akan menjelaskannya kepadamu, setelah aku pergi ke pengasingan. Sulang tersenyum tipis, dan Suan bahkan menjelaskan seluk-beluk masalah itu kepada Gulinge. Segera setelah itu, dia mengangkat adegan di mana dia diselamatkan dari Yuan Longli dan yang lainnya, dan detailnya tidak buruk. Ini segera membuat kewaspadaan Gulinge menghilang lagi. Melihat pemandangan ini, Sulang siap memanggil Chu Xiaobei dan yang lainnya, dan omong-omong memanggil klon lagi, biarkan Gulinge melihatnya dengan saksama. Tetapi pada saat ini, Gulinge, siapa yang membobol kelompok domain Xinghai kita? Apakah kamu sudah membunuhnya? Hei, apa yang kamu lakukan tanpa melakukan apapun, tidak bisakah kamu mengalahkannya? Petik 2. Dua sosok manusia terbang dari ruang dan waktu yang bergejolak di kejauhan, dengan beberapa perisai aneh di tubuh mereka, yang dapat menghalangi erosi ruang dan waktu yang bergejolak sampai batas tertentu. Karena Gulinge adalah orang pertama yang menemukan keanehan di sini, dia memimpin. Mereka juga segera mendukungnya, dan hanya butuh 2 kalimat untuk merasakannya, dan saya harus mengatakan bahwa efisiensinya sangat tinggi. Dan kedua orang ini ternyata terlalu junior yang kuat. Terlebih lagi, Sulang tidak mengenalnya, dia adalah seorang pemula yang tumbuh dewasa kemudian. Tidak buruk, Yan Hengxing memang cocok menjadi seorang pemimpin. Ketika Sulang melihat para calon pemimpin ini, dia langsung memuji Yan Xingxing dalam hatinya. Pada saat yang sama, Lin Wu, Jiang Xuan, kalian di sini. Lihat siapa yang kembali, itu adalah Sulang senior, Master Renzu. Gulinge menoleh untuk melihat Lin Wu dan Jiang Xuan yang terbang di atas, dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Apa, Master Renzu? Lin Wu dan Jiang Xuan langsung terkejut ketika mereka mendengar ini, dan mereka terbang lebih dekat. Melihat melalui turbulensi waktu dan ruang, mereka segera melihat wajah Sulang dengan jelas. Keduanya tumbuh dengan mendengarkan perbuatan Sulang. Sejak masuk akal, saya telah menyembah dan berdoa di depan patung Sulang setiap hari. Wajah Sulang telah terukir di jiwa mereka. Jadi pada pandangan pertama, mereka dapat melihat bahwa Sulang dan Renzu benar-benar persis sama. Ini. Benarkah Tuan Renzu? Ada yang salah? Gulinge, kau tertipu. Dia sama sekali bukan leluhur, dan Tuan Renzu telah menghilang selama 3 miliar tahun. Ya, aku sudah tumbuh dewasa, dan aku belum pernah melihat leluhur yang sebenarnya,
bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di hadapanku? Palsu. Cepat! Siapa kau? Lupakan saja. Berani berpura-pura menjadi leluhur yang hebat, dan berani masuk tanpa izin ke wilayah lautan bintang tanpa izin, kejahatan yang harus dibayar mahal. Gulinge, ayo kita pergi bersama dan bunuh dia. Setelah Lin Wu dan Jiang Xuan mendapat kejutan yang menyenangkan, mereka segera menyangkal Gulinge dan langsung mengeluarkan senjata mereka untuk membunuh Sulang. Oh, jangan lakukan itu dulu. Gulinge baru saja sedikit percaya pada Sulang. Pada saat ini, Lin Wu dan Jiang Xuanyi berkata bahwa mereka tiba-tiba menjadi curiga. Namun, Lin Wu dan Jiang Xuan sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Gulinge, senjata di tangan mereka telah mencapai wajah Sulang. Yah, aku tidak percaya begitu saja, lumayan. Sulang menunjukkan senyum puas, dengan pedang Yutian di tangannya, kekuatan memutar yang kuat meledak seketika. Gemuruh, akibat dari pertempuran yang mengerikan itu pun bubar. Lin Wu dan Jiang Xuan diserbu oleh kekuatan tak terbatas dan terbang keluar, wajah mereka penuh dengan kengerian. Dia begitu kuat, tidak peduli apakah dia kuat atau tidak, dia baru saja menyindir kita, bunuh. Lin Wu dan Jiang Xuan saling melirik, menganggap pujian Sulang sebagai sindiran, lalu menatap mereka, lalu membunuh mereka lagi. Melihat pemandangan ini, Gulinge tiba-tiba menjadi terjerat, bertanya-tanya apakah dia harus bergerak. Dan baru saja, oke, berhenti. Sulang tersenyum tipis, dan lebih dari 90 avatar tiba-tiba muncul di sekelilingnya, mengelilingi mereka semua. Tiba-tiba, aura kuasi primordial yang kuat ditekan ke bawah, seolah-olah gunung-gunung besar jatuh pada Lin Wu dan Jiang Xuan. Apa? Sekitar 100 kuasi Taichu. Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka muncul? Mereka semua tampak seperti leluhur manusia. Apa identitas mereka? Petik 2 petik 2. Ekspresi Lin Wu dan Jiang Xuan tiba-tiba berubah, memegang senjata dan bersandar satu sama lain, menatap klon Sulang dengan ngeri. Gulinge segera terbang ke sisi Lin Wu dan Jiang Xuan, menatap Dewa Sulang yang tak tertandingi terjerat. Ayo pergi, mari kita bicara saat kita masuk. Tidakkah kamu merasa buruk karena menghabiskan hidupmu dalam ruang dan waktu yang bergejolak ini? Sulang memutar matanya, lalu terbang menuju lautan bintang bersama mereka bertiga. Tidak, kamu tidak bisa membiarkan orang tak dikenal memasuki domain Xinghai kita. Tapi, kita sama sekali bukan lawan orang ini sekarang. Jika dia ingin membunuh kita, dia akan membunuh kita. Kurasa ini senior Renzu Sulang, jangan terlalu khawatir. Hei, idiot Gulinge, kamu 1 miliar tahun lebih tua dari kami. Bagaimana caramu berbicara? Aku ini seniormu. Jangan bersuara, mintalah dukungan. Petik 2 petik 2. Mereka bertiga dibebani oleh klon Sulang dan terbang ke area Xinghai yang luas. Sambil mengeluarkan suara pelan, mereka mengirimkan sinyal mara bahaya dengan cara khusus. Sulang tidak menghentikannya. Sinyal bahaya dari 3 Gulinge pasti akan menarik banyak orang kuat, dan bahkan orang-orang kuat dari seluruh kelompok domain Xinghai akan datang. Dan inilah yang diinginkan Sulang. Dia tidak ingin melihat seseorang menjelaskannya lagi, melihat seseorang menjelaskannya lagi. Semua orang berkumpul bersama, tidak, itu dijelaskan dengan jelas bersama-sama, bukankah itu indah? Cepat, Sulang dan lebih dari 90 klon membawa Gulinge, Lin Wu, dan Jiang Xuan melewati penghalang turbulensi ruang dan waktu dan memasuki kelompok domain Xinghai. Tetapi sebelum Sulang dapat mengagumi langit berbintang di sekitarnya, kerumunan besar orang berkumpul di sekitarnya. Cepat, nyalakan perangkat traksi ruang waktu. Prajurit di bawah periode kuasi primer memasuki area pemutar 5 elemen Xinghai, menjaga simpul masing-masing. Semua kuasi primer, bersiaplah untuk bertarung. Untuk kelompok domain Xinghai, jangan pernah menyesalinya. Untuk kelompok domain Xinghai, jangan pernah menyesalinya. Jangan menyesalinya. Petik 2 petik 2. Diiringi oleh serangkaian raungan keras, kehendak manusiawi yang mengerikan mengembun, hampir membentuk langit berbintang raksasa. Seorang pria kuat yang terkenal menatap ke arah Sulang dengan kematian. Formasi yang terdistorsi seperti lukisan cat minyak warna-warni yang tebal itu juga terbentang, memperlihatkan kekuatan yang tidak kalah dengan level kuasi primer, mengunci Sulang dengan kuat. Pada saat ini, semua kekuatan kelompok domain Xinghai dihadirkan di hadapan Sulang. Karena mereka diperlakukan sebagai musuh,
Sulang juga dengan jelas melihat kemauan mereka yang berani untuk menghadapi musuh yang kuat. Semua orang, terlepas dari level kultivasi mereka, adalah baik. Sulang melihat pemandangan ini dengan gembira dan terus mengangguk. Dia melihat sekeliling ke semua orang. Yan Hengxing, Anxin, Xiao Ning, Zhu Xin, Zulan, Si Yuxiao, Si Yuxiang, Yuan Yue, Void, Yue Hong, Qing Qiu, Hong Xiu, Xiao Jing, Ni Qianzu, Liu, dan banyak wajah yang dikenal lainnya tercetak. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Sulang, teriakan di mulut mereka berhenti tiba-tiba, dan ekspresi di wajah mereka mandek. Tiba-tiba, teriakan mengejutkan keluar dari mulut mereka. Yan Xingxing mengetuk Patriark, Su, Yang Mulia Sulang, itu Tuan, Tuan kembali. Pelayan tua ciri adalah tahanan baru, ketuk Tuan. Selamat datang Tuan kembali. Tuan, aku kosong, kamu masih mengingatku. Petik 2 petik 2. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berlutut sambil tersenyum, dan membungkuk kepada Sulang. Di antara mereka adalah para pemimpin kelompok domain Xinghai saat ini, Yan Xingxing, dan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari kelompok domain. Orang-orang ini semua adalah Departemen Lama Sulang. Hampir semuanya dikumpulkan oleh api jiwa Sulang, jadi saat mereka melihat Sulang, mereka tidak ragu. Tentu saja, Kementerian Lama ini hanyalah sebagian dari pusat kekuatan tingkat tinggi, dan bahkan sebagian dari seluruh kekuatan seluruh kelompok domain Xinghai. Sebaliknya, lebih banyak orang bukanlah anggota Lama Sulang. Oleh karena itu, melihat Yan Xingxing dan pusat kekuatan kuasi primer lainnya dan kaisar tertinggi berlutut, dia segera menunjukkan ekspresi yang luar biasa seperti hantu. Segera setelah itu, pusat kekuatan luar biasa ini juga kembali sadar satu demi satu, dan mereka membungkuk karena terkejut. Ya Tuhan, Tuan Yan Xingxing telah membungkuk. Itu, benar-benar seorang leluhur. Generasi muda dari klan Perisuanyu, lihat Yang Mulia Sulang. Keturunan Jiao Qinwu yang lebih muda, ketuk Yang Mulia Sulang. Yang lebih muda dari wilayah Bintang Lang ya Liu Yuan, ketuk Tuan Renzu. Petik 2 petik 2. Semakin banyak pria kuat membungkuk kepada Sulang, dan dupa serta aspirasi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Di samping Gulinge, Lin Wu dan Jiang Xuan benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang berteriak dan bunuh diri itu benar-benar leluhur manusia Sulang. Tiba-tiba mereka berdua merasa malu, lalu mereka terus berpikir apakah mereka menghina Sulang. Akhirnya, keduanya merasa lega, berkat pendidikan berkualitas yang dipromosikan oleh Xinghai Dayu sepanjang tahun, mereka gagal mencaci maki Sulang. Junior Lin Wu, Junior Jiang Xuan, ketuk pintu untuk Yang Mulia Leluhur Agung. Mereka berdua menarik napas dalam-dalam dan membungkuk hormat kepada Sulang. Tidak buruk, selama aku tidak ada, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu pantas mendapatkan hadiah. Sulang tertawa terbahak-bahak, dan pil berkualitas sempurna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lambaian tangannya, jatuh tepat di depan yang kuat. Yang Mulia Sulang, terima kasih kepada Tuhan atas hadiahnya, pelayan berikutnya akan memenuhi misinya. Petik 2 petik 2. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terharu hingga meneteskan air mata. Sungguh pemandangan yang familiar, Sulang biasa melambaikan tangannya dan menaburkan banyak pil untuk mereka makan, sehingga mereka dapat dengan cepat menerobos alam. Bangun semuanya, pria macam apa yang menangis dan menangis. Hari ini aku tidak punya pil yang bagus. Aku akan menyempurnakan yang bagus sebelum aku dapat membawamu ke tingkat berikutnya. Sulang mengangkat tangan kanannya dan menatap semua orang di Xinghai Dayu dengan senyum di wajahnya. Ya, Patriark, awalnya, kami berharap untuk menjadi redup, dan kami siap untuk pergi ke benua surgawi untuk menemukan kekuatan yang berpikiran sama untuk bergabung, dan kami juga siap berkorban untuk seluruh wilayah. Tetapi ketika Patriark kembali, kita tidak perlu khawatir lagi, karena di bawah kepemimpinan Patriark, kita akan menang. Patriark, ini adalah sertifikat otoritas pemimpin kelompok domain Xinghai, terimalah. Yan Xingxing terbang ke Sulang dengan sangat gembira, dan akhirnya menunjukkan senyum terkejut di wajahnya yang serius dan sedih sepanjang tahun. Dia menawarkan model bintang biru yang unik kepada Sulang, yang akan mentransfer aturan kelompok domain Xinghai. Namun, apa kredibilitas pemilik kelompok domain Xinghai? Tidak, akan merepotkan bagiku untuk mengelola kelompok yang keras kepala,
dan biarkan aku mengendalikan kelompok bidang bintang, keluar. Sulang langsung menolak Yan Hingxing. Dia telah menyerahkan masalah itu kepada Yan Hingxing sejak lama, dan dia sendiri adalah seorang penjaga toko, dan dia tidak akan mempedulikannya saat ini. Patriark, bawahan tampaknya tidak dapat melakukan apapun. Yan Hingxing tersenyum pahit dan menarik kembali sertifikat otoritasnya, dan perubahan hidupnya menunjukkan kelelahan dan kelemahan yang mendalam. 3 miliar tahun. Dia bekerja keras untuk mengembangkan ras manusia, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, konspirasi, dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan derasnya waktu yang mengerikan, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat menahannya. Tidak dapat melakukannya. Lelucon. Sulang tertawa keras, aku akan memurnikan pil untukmu nanti, dan aku akan membiarkanmu menerobos ke alam awal primordial dalam 2 hari dan terus bekerja untukku. Patriark, Yan Hingxing berlutut di tanah dan berteriak, wajahnya penuh dengan ekspresi tercengang. Bagaimana? Sulang mengangkat alisnya, apakah kamu ingin pensiun? Tidak, Yan Hingxing menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dengan sungguh-sungguh, Hingxing akan memenuhi misinya dan mengawasi wilayah Xinghai untuk Patriark. Hampir sama, Sulang tertawa, lalu menunjuk dahi Yan Hingxing, berkonsentrasilah dan tahan napasmu. Ya, mata Yan Hingxing berbinar, dan dia tahu bahwa Sulang akan menggunakan metode ajaib itu untuk dirinya sendiri. 3 miliar tahun yang lalu, dia menikmati kebaikan seperti itu. Namun, tidak seperti yang dia bayangkan, apa yang ditanamkan Sulang padanya kali ini ternyata adalah sebuah teknik. Teknik tak bertuhan yang disebut kondensasi sumber kehidupan kayu mati, dapat menunda pelemahan kehidupan, hampir dibuat khusus untuknya sekarang. Latihan ini untukmu gunakan sementara, jangan sampai kamu tiba-tiba mati, dan aku akan menderita kerugian besar. Sulang terkekeh, lalu bertanya lagi, apakah kamu punya senjata untuk digunakan? Di mana mereka? Sepertinya aku tidak melihat senjata yang terlalu mendasar. Pernyataan ini keluar, Yan Hingxing tiba-tiba menunjukkan senyum masam dan ketidakberdayaan lagi. Tuan Patriark, kami telah mengumpulkan kekuatan seluruh wilayah, dan baru kemudian menggunakan beberapa prajurit dan formasi kaisar tertinggi untuk membuat susunan wilayah bintang tingkat kuasi primer. Itu saja, itu dilakukan sesuai dengan metode yang kamu gunakan untuk menciptakan langit 5 elemen. Karena teknologinya tidak ada di rumah, kami telah menghabiskan banyak sumber daya dan banyak tenaga kerja, dan itu menyakitkan untuk dipikirkan. Yan Hingxing melihat susunan medan bintang yang dibanggakan oleh daerah Xinghai, dan hatinya malu. Meskipun Sulang menciptakan formasi tingkat kaisar di awal, itu berbeda dari formasi kuasi primordial ini. Namun, Yan Hingxing tahu bahwa tingkat pertumbuhan Sulang pasti jauh lebih cepat daripada semua orang yang hadir. Formasi dan senjata yang diciptakan oleh Sulang, seluruh kelompok domain Xinghai yang digabungkan tidak layak untuk disembah. Haha, sebenarnya kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan aspek ini bukan spesialisasi kalian. Keunggulan kalian terletak pada kecepatan kultivasi yang cepat. Lihat, ada begitu banyak di awal, sangat bagus. Sulang tersenyum dan menepuk bahu Yan Hingxing, selanjutnya kalian terus menjaga energi ini, jangan lepaskan hanya karena aku kembali, tahu. Ya, Yan Hingxing membenturkan kepalanya dengan keras dan menerima perintahnya dengan keras. Orang-orang lainnya juga bersujud satu demi satu, dan Qi Qi berkata ya, semua orang berjuang untuk tampil baik di depan Sulang. Oke, sementara semua orang ada di sini. Sulang tersenyum dan mengangguk, sekarang aku akan memurnikan senjata dan pil untuk semua orang, dan pergi mengumpulkan bahan-bahannya. Ya, Patriark, Yan Hingxing bangkit, lalu turun untuk mengumpulkan bahan-bahan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga mendengar kata-kata Sulang, dan mereka tiba-tiba terkejut. Beberapa dari mereka secara pribadi telah mengalami alat pemurnian alkimia Sulang dan memberi hadiah kepada semua orang. Lebih banyak orang tumbuh dengan mendengarkan cerita-cerita ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika mereka melihat bahwa hal-hal yang dikabarkan terjadi pada diri mereka sendiri. Dan ketika semua orang bersemangat, kata-kata yang lebih menarik datang dari Sulang. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang lupa aku katakan. Ketika aku kembali, aku merebut kembali domain sisa naga hitam dan domain bintang Siun, dan kuil Tongtian dihancurkan olehku. Sekarang, saatnya bagi kedua wilayah bintang ini untuk kembali ke kelompok domain Xinghai. Sulang melihat sekeliling pada semua orang dan melambaikan tangannya sambil berbicara.
Klon segera membuka saluran alam semesta kehidupan dan melepaskan planet kehidupan satu demi satu. Pada saat yang sama, Chu Xiaobei dan yang lainnya juga dilepaskan dari istana Kaisar Pengejar Jiwa. Hei, Anda pantas menjadi Tuan Renzu, lambaikan tangan Anda dan hancurkan kuil Tongtian. Kuil Tongtian yang menerobos bidang bintang kita hancur, dan sisa naga hitam dan bidang bintang Siyun telah kembali, hahaha. Lihat, itu adalah planet di wilayah naga biru dari sisa naga hitam, saya pernah ke sana. Itu si Yunsing, itu si Yuxing, itu. Lihat, permaisuri tertinggi Yao Qi, dan permaisuri tertinggi Sue Keting, Yu Gaochang, dan He Yuan Xin Sun Supreme. Mereka semua hidup. Lihatlah ketiganya, adalah wanita yang menemani Renzu, dan adalah leluhur kita. Mereka telah menulis 10 buku suci, merekam banyak adegan dari era primitif, serta fragmen kehidupan para leluhur. Keluarga saya memiliki buku suci berusia 1 miliar tahun. Petik 2. Lihat yang itu, dia memiliki aura binatang buas di tubuhnya, seolah-olah dia adalah keluarga unicorn. Petik 2. Petik 2. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat planet dan pria kuat yang dikenalnya, dan air mata mengalir di mata mereka. Ketika melihat Chu Xiaobei dan yang lainnya, dia kembali bersemangat, seperti manusia biasa yang melihat sosok mistis yang legendaris. Bersamaan dengan itu, Chu Xiaobei dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Kembali, akhirnya kita kembali, haha. Tanpa diduga, daerah Qinghai menjadi sangat ramai. Ada begitu banyak orang, kota ini pasti sangat makmur. Saya tidak tahu berapa banyak hal baru yang muncul. Sepertinya ini jalan-jalan santai. Apakah ini kelompok domain Qinghai? Ada begitu banyak orang kuat, mereka benar-benar mengenali identitas kilin saya. Hah, bukankah itu Yue Hong dan Hong Xiu? Cepat panggil mereka. Petik 2. Petik 2. Chu Xiaobei semua orang berbisik kegirangan, lalu mereka melihat sejumlah besar orang yang dikenal dan memanggil dengan keras. Yue Hong dan yang lainnya merasa tersanjung, dan segera terbang untuk berbicara dengan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Sulang tersenyum dan menatap orang-orang tua yang belum maju untuk saling mengenali. Mantan guru alkimia Ansin Guliang dan teman sekelasnya Xiaoning Guliang sama-sama manusia yang luar biasa, dan saat ini mereka telah mencapai tingkat semi-primer. Guru Ansin, Guliang Xiaoning, Guru Lu Bai. Sulang juga tersenyum dan memberi isyarat kepada orang-orang tua itu, dengan kegembiraan dan emosi di dalam hatinya. Kegembiraan itu wajar karena mereka masih hidup, dan emosi itu karena beberapa dari mereka telah meninggal selamanya, seperti Yun Yemeng, Jiang Wu, Huang Fuqin, Bi Yulin, Del. Saat ini, Ansin dan yang lainnya melangkah maju dan mendatangi Sulang. Bawahan memberi hormat kepada Patriark. Kerumunan itu membungkuk dan memberi hormat. Jangan bersikap sopan. Sulang segera membantu mereka berdiri dan mengobrol sambil tersenyum. Awalnya, karena perbedaan identitas, semua orang tidak bisa melepaskannya. Namun, saat kami membicarakan hal-hal lama, adegan kenangan muncul di benak saya, dan perasaan dekat segera menyebar. Baik Xiaoning maupun Ansin secara bertahap mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak pernah mencari pasangan seperti Yao Qiyiran, dan saat ini mereka juga secara tidak sengaja menunjukkan rasa malu. Setelah beberapa saat mengenang, Yan Hingxing telah membawa harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan dari semua orang untuk Sulang. Xiaoning, Ansin, dan yang lainnya segera mengeluarkan semua barang dan memberikannya kepada Sulang. Selanjutnya, saya akan memurnikan beberapa pil dan senjata untuk semua orang. Namun, sebelum itu, susunan bidang bintang ini harus diubah. Sulang melihat formasi langit, dan segera melihatnya secara menyeluruh dan menguasainya. Formasi ini sangat rumit dan menghabiskan banyak bahan, tetapi belum mencapai kekuatan yang seharusnya. Kontrol susunan dispersi. Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan formasi yang memenuhi seluruh bidang bintang runtuh seketika, dan segera berubah menjadi bahan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh ke tangannya seperti ikan paus panjang yang menyerap air. Namun, Sulang tidak membongkar senjata dan bagian-bagian yang sudah memiliki roh senjata, karena mereka juga pahlawan. Runtuhnya bidang bintang kuasi primer di ujung jari Sulang segera menyebabkan kengerian, kekaguman, dan pemujaan semua orang. Ini adalah formasi besar kuasi terlalu junior, menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan telah ada selama lebih dari 2 miliar tahun.
Tetapi dalam sekejap mata, sejak saat itu, mereka melihat sekilas puncak gunung es Sulang, membuat mereka sulit untuk percaya betapa tinggi dan luasnya gunung es yang lengkap itu. Dan sekarang, mixer satu tombol. Sementara Sulang melambaikan tangannya, material yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi prajurit tak bertuhan yang kuat. Adegan ini langsung mengejutkan banyak orang kuat. Sulang memiliki legenda senjata yang sangat menantang, dan mereka semua tumbuh dengan mendengarkannya. Namun, ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya menyadari bahwa legenda itu tidak mencerminkan 1/10.000 keterampilan pemurnian Sulang. Evolusi senjata. Sulang melambaikan tangannya lagi, dan senjata lama dalam formasi. Sebelumnya ditingkatkan satu demi satu, dan auranya tiba-tiba melonjak. Terima kasih kepada para leluhur karena telah membangun kembali. Roh instrumen terkenal keluar dari tubuh dan membungkuk dengan rasa terima kasih kepada Sulang. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah terkejut bahkan lebih terkejut dalam sekejap, mereka semua tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka bisa mengepalkan dua kepalan tangan. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi senjata dalam sekejap, sungguh taktik yang melawan langit. Saat ini, mulai dengan satu klik yang ditingkatkan, Sulang menyesap dengan lembut, dan semua prajurit tak bertuhan di depannya menguat sekali, dan level mereka meningkat lagi. Prajurit tak bertuhan tingkat terendah telah mencapai level sandu. Tiba-tiba, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang begitu terkejut hingga tercengang bahkan lambat dalam berpikir. Itu adalah ratusan prajurit tak bertuhan, semuanya dipromosikan dalam lambaian tangan mereka. Mereka tidak berani menyombongkan diri, tidak berani melakukannya dalam mimpi mereka. Ayo, Sulang memberikan minuman ringan, dan senjata-senjata itu segera ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan oleh klon, tersusun seperti bintang. Segera, sebuah pikiran terbentuk. Sulang melambaikan tangannya yang besar lagi, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam jarak puluhan triliun mil. Dan saat klon terus bergerak, mereka meluas dan menyebar hingga menutupi seluruh kelompok domain Xinghai. Anda tahu ini adalah kelompok domain Xinghai. Area Xinghai yang luas seukuran pengasingan. Kelompok domain dengan 72 domain lebih dari 70 kali ukuran tanah pengasingan. Langit berbintang yang begitu luas dipenuhi dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di luar imajinasi semua orang. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang melihat pemandangan ini langsung jatuh, sama sekali tidak dapat berpikir. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana hal ini dilakukan. Beberapa orang bahkan menduga bahwa mereka sedang bermimpi, dan kemudian meminta orang lain untuk memukulnya. Tiba-tiba, beberapa orang bergumam, para leluhur tidak dapat menggunakan akal sehat. Begitu komentar ini keluar, banyak orang segera terbangun. Leluhur manusia tidak bisa menggunakan akal sehat. Ini adalah kalimat yang paling banyak muncul dalam legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang leluhur manusia. Seringkali narator akan menghela nafas dengan emosi setelah menceritakan kisah tentang leluhur. Renzu tidak bisa menggunakan akal sehat, apalagi kita bisa menebak. Ya, Tuan Renzu sama sekali tidak bisa menggunakan akal sehat. Bagi saya, pemandangan seperti itu benar-benar luar biasa, tetapi bagi para leluhur, itu adalah hal yang paling umum. Leluhur manusia adalah leluhur manusia, sebuah eksistensi yang tidak akan pernah bisa saya lewati selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itulah leluhur yang saya tunggu-tunggu. Saya benar-benar ingin memanggil Tuan Renzu sebagai kakek. Mimpi pergi kepadamu. Oke, petik 2. Mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya kembali bersinar, dan mata Sulang penuh dengan kekaguman. Ini adalah keyakinan dari lubuk hati saya. Saat ini, arai bersatu Xinghai Huanyu datang. Teriakan lembut Sulang menyebar ke seluruh bidang bintang dalam sekejap. Segera setelah itu, formasi super besar yang memenuhi seluruh kelompok domain laut bintang mulai berkumpul bersama. Pertama, para prajurit tak bertuhan itu sebagai kerangka memancarkan cahaya yang ganas, seperti galaksi sungguhan yang membungkus seluruh wilayah lautan bintang. Segera setelah itu, formasi di sekitar prajurit tak bertuhan juga segera mendingin. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh wilayah lautan bintang secara transparan, dan ruang yang gelap dan sepi menjadi jelas. Segera, cahaya perlahan menyatu, dan cahaya di wilayah lautan bintang yang luas kembali normal lagi. Tetapi, Bima Sakti, yang menyelimuti seluruh wilayah lautan bintang masih bersinar, memberi orang rasa aman yang tak ada habisnya.
Ya Tuhan, seluruh bidang bintang baru saja diterangi. Leluhur Master Ren memberikan minuman ringan, bidang bintang sepenuhnya berubah menjadi siang hari, dan suara ras manusia Master jatuh, dan bidang bintang kembali menjadi gelap. Sungguh kekuatan supernatural. Lihatlah Bima Sakti. Itu adalah susunan kelompok medan bintang baru kita, jauh melampaui yang sebelumnya berkali-kali lipat. Haha, aku menunggu keselamatan, ada orang yang menjaga para leluhur, aku tidak perlu khawatir lagi. Tuan Renzu terlalu hebat, sembahlah dirimu. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berseru dan berbicara, dan segera membungkuk dan berterima kasih kepada Sulang. Tiba-tiba, itu juga merupakan dupa yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan harapan untuk memasuki alam semesta roh virtual, mengalir ke pohon 7 harta karun, membuatnya semakin jelas dan kokoh. Susunan bersatu Xinghai Huanyu telah selesai. Formasi ini terdiri dari 90.000 jenis, total 4,9 juta formasi tak bertuhan, dan 666 prajurit tak bertuhan. Kemampuan perlindungannya telah mencapai puncak tingkat kuasi primer. Jika ratusan primer kuasi primer semuanya terlibat, mereka tidak dapat dipatahkan. Bahkan jika kamu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari tahap awal primordial, kamu masih dapat bertarung selama beberapa napas waktu, dan kamu tidak akan langsung dihancurkan. Suara Sulang terdengar di telinga semua orang, membuatnya gemetar karena kegembiraan. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang tidak diberitahukan Sulang kepada mereka. Kemudian, formasi bersatu Xinghai Huanyu ini dapat mengunci setiap planet, sehingga klon dapat dimasukkan ke dalam alam semesta kehidupan untuk berlindung di saat pertama. Alasan tidak mengatakannya, Sulanglah yang tidak ingin semua orang kehilangan rasa krisis mereka sepenuhnya. Mereka memiliki keberanian dan keinginan yang tak terhitung untuk bertarung, dan keinginan untuk mati daripada menyesal. Ini tidak dapat dilenyapkan dengan mudah. Meskipun formasi bersatu Xinghai Huanyu relatif kuat, tetapi masih terlalu lemah untuk menghadapi yang kuat. Semua orang tidak boleh mengendurkan usaha mereka dan harus bekerja keras untuk berkultivasi. Jangan berpikir bahwa basis kultivasi Anda saat ini sangat lemah dan Anda hanya dapat menjadi umpan meriam untuk mati. Ingat, saya dilahirkan untuk berguna, dan saya juga akan membiarkan cahaya Anda bersinar secara ekstrim. Sulang melihat ke sekeliling kerumunan, nadanya nyaring, sangat tegas, dan semua orang tampak serius. Baru saja, aku akan memurnikan pil itu untukmu. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu bisa, dan kamu akan memakannya sampai kamu hampir mati. Sulang kembali tersenyum, lalu mulai menggunakan fungsi alkimia satu tombol untuk memurnikan pil itu. Tiba-tiba, pil dewa yang tak terhitung jumlahnya, pil ramuan, pil kaisar, pil agung, dan bahkan pil tak bertuhan disempurnakan. Dan semua obat-obatan ini memiliki kualitas yang sempurna. Tiba-tiba, semua orang tampak bodoh saat melihat formasi Sulang sebelumnya, dan kepala mereka tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, ketika aroma ramuan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membuat mereka segar dan segar kembali, mereka kembali sadar. Ya Tuhan, ada begitu banyak ramuan, seperti pasir yang tak berujung. Semuanya adalah pil berkualitas sempurna, luar biasa. Tenanglah, bacakan untukku Renzu tidak bisa menggunakan akal sehat. Renzu tidak bisa menggunakan akal sehat. Sembahlah. Banyak orang berseru lagi, dan akhirnya membungkuk lagi, dengan ekspresi penyembahan, kegembiraan, dan kegembiraan di wajah mereka. Obat penyulingan Sulang benar-benar terlalu banyak. Karena dia sendiri hanya meminum pil tingkat tak bertuhan, bahkan jika pil itu memiliki fungsi penguatan, sulit untuk memperkuat pil kaisar ramuan ke tingkat awal kuasi primer. Jadi bahan-bahan obat-obatan, tingkat rendah, itu sama sekali tidak berguna. Dan berapa banyak bahan yang ada? Mulai dari tempat pengasingan, membunuh sejumlah besar kaisar tertinggi, dan memperoleh bahan yang tak terhitung jumlahnya di kapal 10.000 domain. Kemudian, kuil Linglian dan kuil Tongtian dihancurkan, dan sumber daya seluruh kelompok domain Xinghai juga diperoleh saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak bahan alkimia tingkat rendah yang terkumpul. Meskipun menghabiskan banyak fungsi yang ditingkatkan selama periode ini, sisanya sama sekali tidak terhitung. Dan kali ini, Sulang memurnikan semua bahan ini menjadi pil. Satu bahan lebih sedikit dapat digunakan untuk setiap bahan. Dan Anda dapat langsung memurnikan 5 pil. Dengan kata lain, bahan-bahan ini dapat mengerahkan 5 kali nilai batas, dan jumlah obat-obatan yang dimurnikan bahkan lebih tak terbayangkan. Sekarang,
Sulang berdiri di sana, dan kemudian pil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan bajunya, terus-menerus bergegas ke Yan Xingxing, memungkinkannya untuk menyelesaikan tugas distribusi yang merepotkan. Ya Tuhan, terlalu banyak, terlalu banyak. Metode alkimia patriark lebih mengerikan daripada yang diingat, itu benar-benar tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Yan Xingxing memasukkan semua pil yang dimurnikan oleh Sulang ke alam semesta kehidupan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dengan pil-pil ini, kekuatan seluruh wilayah Xinghai setidaknya harus naik ke level yang hebat. Tentu saja, langit-langit tingkat dasar semu tidak begitu mudah untuk ditembus. Maka Anda perlu memahami aturan alam semesta yang paling sulit waktu. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang akhirnya selesai memurnikan pil. Ramuan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit berbintang alam semesta kehidupan Yanxing, dan satu planet lagi terbentuk. Ini adalah planet pil. Setiap inci tanah di atas adalah ramuan, dan aroma ramuan itu sendiri sangat kuat. Patriark, haruskah saya membagikan pil itu kepada semua orang? Yan Hengxing begitu bersemangat sehingga dia menelan ludah, dan dia sudah muram. Dan masih banyak lagi, bukankah saya belum memiliki peralatan pemurnian? Anda tidak memiliki senjata yang cocok, bagaimana Anda bisa melawan musuh? Sulang menghentikan Yan Hengxing secara langsung, dengan senyuman di wajahnya. Ya. Xingling terlalu bersemangat untuk sementara waktu, saya lupa. Yan Hengxing menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia sangat agung di hari-hari biasa, dan sekarang dia akan menjadi sanjungan Sulang. Gelombang-gelombang. Baiklah, kalian, bahan-bahan senjatanya tidak buruk, tetapi mereka telah menyempurnakan prajurit tak bertuhan yang relatif biasa. Aku akan mengumpulkan beberapa bahan untuk kalian untuk menyempurnakan senjata yang lebih baik. Sambil berbicara, Sulang mengaktifkan fungsi peningkatan dan pemurnian senjata satu tombol untuk menyempurnakan senjata bagi para ahli di wilayah Xinghai. Senjata-senjata ini juga pertama-tama disempurnakan menjadi prajurit tak bertuhan 4 du dan 5 du biasa, yang akan segera diperkuat menjadi 7 du dan 8 du. Tidak peduli seberapa tinggi itu, tidak mungkin, karena bahannya tidak cukup. Senjata Kidu dan Badu sudah cukup di tangan Sun Taichu. Selain itu, semua senjata ini disempurnakan oleh Sulang dengan ide-idenya sendiri, dan mereka dapat bekerja sama satu sama lain dan bahkan cocok satu sama lain. Dengan cara ini, kekuatannya dapat ditingkatkan. Dengan sangat cepat, Sulang menyempurnakan lebih dari selusin senjata Badu dan di bawahnya, dan mendistribusikannya ke Yan Xingxing dan senjata tak bertuhan kuasi primer dan tingkat tinggi lainnya. Wow, tombak ini khusus dibuat untukku oleh Rensu. Hebat, aku suka senjata yang panjang seperti ini, aku berjanji akan membuat musuh menjerit. Lin Wu menatap senjata hitam dan merah tebal di tangannya, cahaya di matanya seterang bola lampu. Tuan Rensu jelas lebih menyukaiku. Lihat cambuk panjangku, bisa lembut atau keras, panjang atau pendek. Saat lembut, bisa menahan dan mencambuk musuh, dan saat keras, juga bisa digunakan sebagai senjata pertumbuhan. Bisa juga membuat musuh menjerit. Jiang Xuan mengeluarkan cambuk panjang berwarna merah di tangannya dan menunjukkannya kepada semua orang. Sungguh, cambuk panjang ini bisa lembut atau keras, panjang atau pendek, dan sangat bervariasi sehingga tidak mungkin ditebak. Saat semua orang melihatnya, mereka mengatakan bahwa cambuk panjang itu sangat kuat, dan menatap Jiang Xuan dengan iri. Jiang Xuan menunjukkan ekspresi puas dan sombong, dan dia sangat energi dan sangat bahagia. Potong, apa bagusnya, aku akan melawan cambuk panjangmu dengan tombakku besok. Lin Wu menatap Jiang Xuan dan mendengus, wajahnya penuh ketidakpuasan. Oke, bertarung untuk satu pertarungan, bertarung untuk satu pertarungan. Jiang Xuanji tersenyum, lihat aku tidak meneriakimu. Gulinge di sebelahnya menatap dua harta karun Jiang Xuan dan Lin Wu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menyembunyikan harta karun ajaib gunting 8 duo di tangannya. Pada saat yang sama, para ahli lainnya, seperti si Yuxiao dan yang lainnya, juga mendapatkan prajurit kaisar tertinggi mereka sendiri satu demi satu, dan mereka semua tersenyum gembira. Mereka yang tidak mendapatkan senjata itu sangat iri, dan menatap Sulang dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku telah meninggalkanmu bahan-bahannya dan akan membuat senjata khusus untukmu. Sulang tersenyum tipis, dan bahkan mulai menyempurnakan senjata baru. Kali ini, yang disempurnakannya adalah senjata kaisar peringkat 9,
baju besi yang cocok untuk Kaisar Agung dan Kaisar Wu. Peran baju besi semacam ini adalah untuk melengkapi prajurit, dan mengerahkan kekuatan yang lebih mengerikan. Dengan cepat, satu persatu, token hitam seukuran telapak tangan disempurnakan. Token ini sebenarnya adalah badan baju besi, yang disebut baju besi Dewa Perang Sura. Ketika prajurit menanamkan energi ke dalamnya, token tersebut akan berubah menjadi baju zirah yang pas untuk prajurit tersebut, menutupi seluruh tubuh, meningkatkan semua aspek atribut, dan juga mengubah senjata energi, menarik angin super.